Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'du. Ayuhal muslimun rahimakumullah. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala kita senantiasa memuji Allah dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih dipertemukan kembali dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita melanjutkan kembali pembahasan kita, kajian kitab fikih ibadah dari kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi fid Din yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, salah seorang ulama besar dari yang hidup pada sekitar abad ke-13 Hijriah. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab al-istinja, yaitu tentang istinja dan adab-adab buang hajat. Ya, adab-adab buang hajat, buang air besar ataupun air kecil. Di sini Syekh mengatakan qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala yustahabbu idza dakhala al-khala an yuqaddima rijlahu al-yusra wa yaqul bismillahi Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala mengatakan dianjurkan ya bagi seseorang yang masuk ke dalam tempat buang hajat, ya, tempat buang hajat, ya seperti WC atau kamar mandi, an yuqaddima rijlahul yusra, maka hendaklah dia mendahulukan kaki kiri terlebih dahulu. Ya, jadi kita dianjurkan, disunnahkan untuk masuk ke dalam WC ataupun kamar mandi dengan mendahulukan kaki kiri terlebih dahulu. Ya, ini perlu diperhatikan ya kaum muslimin dan muslimat sekalian. Ya, jangan sampai kita mendahulukan kaki kanan. Ya, meskipun hukumnya tidak haram seandainya kita mendahulukan kaki kanan, tetapi kita tidak mendapatkan pahala. Ya, karena dianjurkan atau disunahkan mendahulukan kaki kiri, dan itulah merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda kalau kita masuk masjid. Kalau masuk masjid maka kita mendahulukan kaki kanan. Ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Kemudian wa yaqulu bismillah, ya. Kemudian membaca bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, ditambah bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, itu yang dibaca, yaitu doa, ya bisa kita katakan doa masuk WC. Ya, doa masuk WC. Bismillah Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, itu yang dibaca. Ya, apa artinya Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith? Ya, terkadang kita sudah hafal ya doanya ini. Insyaallah kita semua sudah hafal karena doanya pendek. Tapi apa artinya ini? Barangkali di antara kita masih ada yang tidak mengetahui apa arti daripada
doa ini. Artinya Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepadamu, minal khabathi minal khubuthi wal khaba'ith, dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Ya, jadi kita berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan jenis laki-laki dan syaitan jenis perempuan. Ya, jadi syaitan itu juga ada jenis-jenisnya. Ada yang jenis laki-laki, ada jenis perempuan. Sebagaimana manusia, ada jenis laki-laki, ada jenis perempuan. Dan kita berlindung kepada Allah dari gangguan kedua jenis syaitan tersebut. Ya, karena di dalam WC itu, kamar mandi itu, di situ ya tempatnya syaitan. Ya. Oleh karena itu kita berlindung kepada Allah. Yang bisa melindungi kita dari gangguan syaitan ini hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita baca ini doa sebelum masuk WC. Tapi ingat, ini doa dibaca sebelum masuk WC atau ketika kita sudah berada di depan pintu WC sebelum masuk. Ya, jadi sebelum masuk, ya, kita membaca ini, doa ini, lalu kita melangkahkan kaki kiri kita terlebih dahulu. Ya, jadi jelas ya. Sekali lagi saya ulangi, kita baca bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, itu yang kita baca. Tapi seandainya kita hanya membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, itu juga sudah cukup. Ya, sudah cukup. Tapi kalau kita mau menambahkan lagi dengan bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, itu lebih bagus lagi. Ya. Tentang bismillah ini, ya, membaca bismillah sebelum masuk ke dalam WC, itu ada hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang masalah ini. Ya, bunyi hadisnya adalah sitru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani adam idza dakhala al-khala an yaqula bismillah. Ya, sebagaimana hadis Ali yang sampai kepada Nabi, bahwasanya Nabi bersabda, ya, sitru, yaitu yang menghalangi antara pandangan jin dan auratnya Bani Adam atau auratnya manusia, apabila dia hendak masuk WC, maka dia membaca bismillah. Jadi membaca bismillah itu merupakan tameng atau penghalang dari pandangan jin terhadap aurat seseorang yang masuk ke dalam WC. Artinya, jika aurat kita tidak ingin dilihat oleh jin atau syaitan, maka hendaklah kita membaca bismillah terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam WC ataupun kamar mandi. Ya, jelas ini kaum muslimin sekalian. Ya. Jadi diharapkan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini jadi itu hadis, ya, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Ahmad Syakir dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Al-Albani mensahihkan hadis ini dalam kitabnya Irwaul Ghalil. Wah, begitu juga dalam kitabnya Tamamul Minnah. Ya. Jadi intinya ini hadisnya sahih. Jadi membaca bismillah ketika hendak masuk ke dalam WC itu hadisnya sahih insyaallah. Jadi bisa kita amalkan. Kemudian lanjutannya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya. Itu hadisnya hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi hadisnya disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang sahih. Ya.
itu juga kita baca. Jadi intinya bisa kita baca bismillah saja, bisa kita membaca menambah bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, atau cukup kita membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya, jadi ada bisa ada 3 cara. Ya, minimal membaca bismillah saja, atau membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is saja, atau menggabungkannya bismillah dan membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya, itu yang lebih utamanya jika digabungkan, membaca bismillah dan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, itu lebih bagus lagi, ya. Jadi jelas ya kaum muslimin sekalian, ya, apa yang kita lakukan ketika hendak masuk ke dalam WC ataupun kamar mandi, maka disunnahkan, ya, bukan diwajibkan tapi disunnahkan. Tapi bukan berarti karena disunnahkan sehingga kita menggampangkan, artinya tidak perlu kita kerjakan dengan anggapan ini cuma sunnah, ya, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tetapi sekali lagi, tatkala kita meninggalkannya, maka kita tidak mendapatkan pahala. Ya, sedangkan mendahulukan kaki kiri masuk dalam WC dan membaca bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, atau cukup membaca bismillah saja, atau cukup membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, itu tidak membutuhkan waktu yang lama, cuma beberapa detik saja, ya, tapi kita sudah mendapatkan pahala yang merupakan tabungan investasi kita di akhirat kelak. Oleh karena itu, selama kita bisa mengerjakan perkara-perkara yang sunnah, meskipun sunnah bukan wajib, maka hendaklah kita lakukan. Kecuali kalau dalam keadaan darurat misalnya, sehingga kita tidak bisa melakukan, maka itu tidak mengapa ditinggalkan. Tapi selama dia bukan darurat, selama kita ada kelapangan untuk mengerjakannya, maka lakukanlah, kaum muslimin dan muslimat sekalian. Insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan, keberkahan, perlindungan, juga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang tidak menggunakan waktu yang cukup lama, yang tidak menggunakan tenaga yang begitu besar, ya, tetapi kita mendapatkan begitu banyak manfaat, kegunaan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Syekh mengatakan wa idza kharaja minhu qaddama al-yumna wa qala ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa 'afani. Dan apabila dia keluar dari kamar mandi ataupun WC, maka hendaklah disunahkan dia untuk mendahulukan kaki kanannya. Ya, jadi keluar itu kita dahulukan kaki kanan dan membaca ghufranaka, ghufranaka. Artinya setelah kita sudah berada di luar pintu WC, maka kita membaca ghufranaka. Ya, bisa juga ditambah dengan sambungan doa alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Meskipun sambungannya ini alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani ini, ulama ya meskipun ada ulama yang mendhaifkan hadis ini, seperti Syekh Al-Albani mendhaifkan hadis ini. Hadis ini dianggap lemah oleh Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani menganggap ini hadisnya lemah. Ya. Adapun hadis ghufranaka, yaitu hadisnya sahih, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Insyaallah tentang doa ghufranaka itu hadisnya sahih, insyaallah. Jadi minimal kita membaca ghufranaka itu sudah cukup. Tapi seandainya kita mau menambah dengan tambahan doa yang tadi ini, meskipun hadisnya lemah, maka insyaallah itu tidak mengapa. Karena ini hanya masuk dalam fadilah amal, bukan masuk dalam hukum. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Sebagaimana juga Syekh As-Sa'di memasukkan dalam risalah beliau ini doa tersebut. Jadi insyaallah tidak mengapa untuk dibaca juga ketika keluar WC. Tapi minimal kita membaca ghufranaka. Sekarang kita bertanya, apa artinya ghufranaka? Ya,
kaum muslimin dan muslimat sekalian. Ghufranaka. Ghufranaka itu artinya ya Allah, saya mohon ampunanmu. Saya memohon ampun kepadamu. Itu artinya ghufranaka. Saya mohon ampun, ya. Saya mohon ampunanmu ya Allah. Kenapa? Apa hubungannya? Kenapa? Ya, kalau kita ingin cara rahasianya, kenapa kita membaca meskipun kita tidak mengetahui apa rahasia kenapa Nabi mengajarkan demikian. Ya, mengapa Nabi mengajarkan untuk membaca ghufranaka ketika keluar rumah? Ya, meskipun kita tidak ingin mencari apa rahasia-rahasianya, apa sebab-sebabnya. Ya, selama itu adalah hadis Nabi, maka kita samina wa ta'na. Kita mentaatinya. Ya, selama itu hadis yang sahih, insyaallah semuanya ada hikmah, ada manfaatnya, ada pelajarannya. Tapi kalau kita ingin menggali, merenungi, meresapi apa hubungannya, kenapa sampai kita mengucapkan ghufranaka? Ulama kita mengatakan, kenapa kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala? Boleh jadi selama kita di dalam WC atau kamar mandi itu kita lupa berzikir kepada Allah. Lupa kita mengingat Allah, berzikir dalam hati ya. Lupa kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau kita lalai selama kita di WC. Maka itu ditutup, ya, dihapuskan dengan kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama kita dalam WC beberapa menit itu, karena kita barangkali tidak sempat berzikir atau kita lalai atau kita lupa, itu ditutup dengan kalimat ghufranaka setelah kita keluar, agar kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang terjadi di WC itu karena kita lalai misalnya, lupa berzikir kepada Allah, maka kita pun diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya agar semua kita punya pekerjaan ini, ya, apakah kita mendapatkan pahala atau diampunkan kita punya dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sekarang kita ingin membedah atau ingin mengartikan doa, ya, meskipun ini dipandang lemah oleh sebagian ulama, sebagaimana di Syekh Albani mengatakan ini hadisnya lemah. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa afani. Apa artinya? Ya, tentu kita di antara kita sudah biasa membaca ini doa atau sering atau sudah menghafalnya, tapi barangkali di antara kita belum ada yang, atau masih ada yang belum paham apa doa. Jadi sebaiknya doa yang kita baca itu sebaiknya kita pahami maknanya. Kita tahu maknanya, apalagi kalau kita bisa resapi maknanya, maka itu lebih bermanfaat lagi. Ya. Apa artinya? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi adhaba 'anil adza, yang telah menghilangkan dariku kotoran, wa afani, dan telah menyehatkan badanku. Ya, jadi kita, apa hubungannya, kenapa kita membaca doa ini setelah keluar WC? Karena itu kotoran, kencing, kotoran yang keluar dari kubul dan dubur, dua jalur itu adalah kotoran, ya, yang mengganggu kita. Coba seandainya kita tidak bisa buang air besar, maka kita tidak akan bisa beraktivitas dengan baik. Karena ada sesuatu yang mengganjal yang harus dikeluarkan. Coba kalau kita tertahan tidak kencing misalnya, tidak buang air kecil, apa yang kita rasakan? Pasti bahkan kita bisa rasakan sampai ke kepala, sakit kepala. Iya, bahkan bisa membawa penyakit, bisa kencing batu kalau ditahan air kencingnya. Oleh karena itu, tatkala kita bisa mengeluarkannya, air kencing ataupun air besar, maka kita akan merasa sehat kita punya badan. Tapi ingat, siapa yang menghilangkan ini? Siapa yang bisa mengeluarkan ini? Ya, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengeluarkan kotoran dari kita, sebagaimana hadis Nabi. Segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan. Jadi kita cuma bisa berusaha saja, tapi Allah yang menentukan. Seandainya Allah tahan, air kencing kita tidak bisa keluar, meskipun kita berupaya, maka tidak bisa keluar. Ya. Dan itu ada yang terjadi. Kalau Allah berkehendak, tidak ada yang mustahil. Kalau Allah berkehendak, kita tidak bisa buang air besar, maka itu bisa terjadi, meskipun kita sudah berupaya untuk mengeluarkannya. Oleh karena itu kita harus pahami bahwasanya yang mengeluarkan kotoran,
dari diri kita berupa air besar ataupun kecil itu air kotoran, itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkannya. Oleh karena itu pujilah Allah. Keluar kita dengan memuji Allah, segala puji bagi Allah. Kita bersyukur kepada Allah. Ya. Namun terkadang orang tidak memahaminya hal ini. Ya, seolah-olah dia bisa buang air besar, buang air kecil karena dia, padahal lupa bahwasanya Allah lah yang memudahkan dia untuk bisa buang air besar, yang mengeluarkan dia dari bisa buang air kecil. Oleh karena itu pujilah Allah, mohon ampunlah kepada Allah, memuji Allah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sikap seorang muslim. Ya, harus pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat, ya. Jadi orang yang bisa buang air besar, orang bisa buang air kecil itu nikmat, ya, salah satu nikmat yang terbesar. Coba seandainya seseorang itu tidak bisa buang air besar, dia makan terus, tidak bisa buang air besar, apa yang terjadi? Akan menyebabkan penyakit. Karena apa? Karena ada kotoran yang harus dikeluarkan dan tidak bisa keluar, akan menimbulkan penyakit. Iya. Begitu juga seandainya ada seorang yang minum terus, tidak bisa kencing, tertahan kencingnya, apa yang terjadi? Itu akan menyebabkan mudarat bagi dia, ya, menyebabkan bahaya baginya, penyakit baginya. Oleh karena syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun nikmat yang Allah berikan. Ya, tapi ingat, buang air besar dan air kecil ini bukan nikmat yang kecil, tapi nikmat yang besar. Ya, karena kita selalu setiap saat kita buang air besar, setiap saat kita buang air kecil. Ya, minimal sekali dalam satu hari. Apalagi kencing lebih daripada satu kali. Itu menunjukkan maksudnya kita sangat butuh kepada buang air besar pada buang air kecil, karena itulah yang bisa menyebabkan kita sakit. Kalau kita sudah sakit, maka kita tidak bisa beraktivitas apa-apa. Kaum muslimin dan muslimat, hargailah, ya, kesehatan kita. Kesehatan kita itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jagalah sebaik-baiknya. Syukurilah, pujilah Allah dengan nikmat kesehatan itu yang Allah berikan. Ya. Semoga ya ada manfaat, insyaallah. Kita akan lanjut lagi, ya, masih pembahasan tentang adab istinja dan bab istinja dan adab-adab buang hajat. Insyaallah kita akan sambung pada pertemuan selanjutnya. Jazakumullah khairan atas segala perhatiannya, atas segala partisipasinya dalam kajian ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya, kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi taufiq wa hidayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.